Tiba itu kan istana belum selesai, ngapain datang ke istana yang belum selesai itu? Kenapa nggak mau tunggu aja 10 tahun lagi? Tentu Jokowi bilang nggak bisa, saya harus ada foto pertama memimpin kabinet di istana tuh. Padahal sebenarnya dari segi etika itu nggak boleh nempati rumah yang belum jadi tuh. Bahkan yang nyicil 4 kali setahun itu 114 juta misalnya untuk bisa nempati itu kan, sabar aja sampai Desember selesai misalnya. Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, gara-gara Anda kemarin suruh-suruh cepet-cepet Pak Jokowi untuk pindah ke IKN, akhirnya Pak Jokowi karena ceritanya jadi pindah nggak mungkin, lebih baik bikin dulu sidang kabinet. Gitu. Jadi rencananya karena Pak Jokowi akan sidang di kabinet di sana, tapi belum tahu kapan pelaksanaannya karena kalau menurut Setpres ya, Heru Budi itu kan PLT Gubernur itu kan juga merangkap kepala Setpres Presiden, Sekretariat Presiden. Tanggal 28 ini Pak Jokowi akan ke sana untuk meninjau bagaimana perkembangannya dan meresmikan katanya peresmian penggunaan jalan tol gitu. Iya, saya membayangkan WA grup dari kabinet, kan ada WA grup menteri-menteri, ada WA grup dirjen-dirjen itu, mulai rusuh di WA-nya sendiri. Mungkin ada yang merasa sialan jadi juga nih kita dipindahin tuh. Ya, kita mulai menduga bahwa kemampuan Jokowi untuk membaca peralatan politik dia itu, dia mau buktikan dengan pemindahan ibu kota, tapi belum selesai. Tapi sekaligus diuji dia mau berkantor di situ, dan yang terakhir adalah rapat kabinet di situ kan. Kan ini juga ujian atau kemampuan Jokowi menguji kesetiaan dari menteri-menterinya tuh. Karena kemarin kan ada semacam sinyal dari beberapa menteri memberi sinyal bahwa ya buat apa sih pindah sekarang gitu kan. Nah sekarang ujian pada mereka tuh. Nah silakan menteri-menteri itu ngedumel bahwa akhirnya mereka harus berkantor di situ tuh. Jadi sebetulnya itu aja intinya. Nah kita mau lihat efek ini pada pemberitaan pers sebetulnya, yang menganggap bahwa ini adalah juga bagian dari pameran arogansi Jokowi itu, yang tidak mengerti bahwa itu kan istana belum selesai, ngapain datang ke istana yang belum selesai itu? Kenapa nggak mau tunggu aja 10 tahun lagi? Tentu Jokowi bilang nggak bisa, saya harus ada foto pertama memimpin kabinet di istana itu. Padahal itu ibu kota yang masa status hukumnya juga belum selesai kan, karena aturan-aturan khusus di situ belum ada tuh. Tetapi itu sebagai upaya untuk headline bagus saja kan. Sekedar memperlihatkan bahwa Jokowi mendengarkan permintaan dari FNN untuk segera pindah ke situ. Saya paham juga itu, membayangkannya pasti Pak Jokowi ini kan memang targetnya seperti itu, dan nanti ya, pasti akan media-media karena akan diajak ke sana dan kemudian mengcover bahwa situasi sidang kabinet di sana seperti apa gitu. Tapi saya juga bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di kalangan para menteri itu. Mereka kira-kira mencari alasan apa ini? Kalau alasan sakit perut aja kan nggak mungkin gitu. Jadi mereka itu kan, bayangkan mereka harus begitu, nggak mungkin kan mereka pulang misalnya datang ke sana rapat kabinet, sidang kabinet, dan kemudian pulang ke Jakarta karena bandara VVIP-nya juga belum siap kok sekarang gitu. Itu pasti kerepotan protokoler udah pasti terjadi kan. Jadi kemampuan kita untuk membayangkan itu, ya udah kita bayangkan aja bahwa itu semacam komedi aja tuh. Dan saya kira mungkin lebih dari separuh menteri-menteri lagi ketawa-ketawa hari ini kan. Ya nasib kita, ya udahlah. Mereka tahu bahwa dia akan diketawain oleh rakyat tuh. Oh si menteri ini dapat sorotan, terus nanti ditanya wartawan, oh bagus, sudah kita udah rapat kabinet, dan saya kira ini adalah kesempatan pertama kita mulai membayangkan hari ibu kota baru tuh. Jadi semua bohong-bohongan itu akan keluar dari ucapan para menteri. Lalu Jokowi tutup dengan ya, lihat aja semua menteri saya itu kabinet masih utuh segala macam. Padahal itu juga basa-basi juga. Jadi sekali lagi ini tukar tambah basa-basi sebetulnya. Ya. Tapi saya kira memang ini menurut saya justru menarik gitu, fenomena ini menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi. Jadi kan kita sedikit terhibur lah, karena kalau mengharapkan janjinya Pak Jokowi terpenuhi itu kan rasanya udah berat. Kalau sampai akhir masa jabatan, terakhir soal investasi gede banget dari Dubai pun kan itu juga bohong juga gitu. Tapi sekarang ini kalau yang soal dia pindah kan artinya kan nggak, tuh kan saya nggak bohong kan, saya walaupun nggak pindah tapi saya udah pimpin rapat, jadi lebih dari pindah kalau udah pimpin rapat kabinet di sana itu gitu. Sebenarnya dari segi etika itu nggak boleh nempati rumah yang belum jadi tuh. Bahkan yang nyicil 4 kali setahun itu 114 juta misalnya untuk bisa nempati itu kan, sabar aja sampai Desember selesai misalnya kan. Nah kita mau lihat bagaimana etika dari pemerintahan memaksakan. Ini bukan dapur umum yang tiba-tiba dibangun karena perang ada di depan kan. Jadi
bagaimana mungkin kita melihat seorang presiden memang dia hanya ingin dia dicatat. Mestinya Pak Jokowi bilang, ya sudah selesai, tapi saya janji buat berkantor, tapi kelihatannya belum utuh semua itu. Jadi bagaimana mungkin kita berkantor di tempat yang juga masih membahayakan tuh. Karena hitungan-hitungan kegempaan, hitungan-hitungan geologi belum selesai. Kan mestinya seluruh bangunan selesai, dihitung daya tahan geologinya tuh, daya tahan ekologinya tuh. Baru nyatakan, oke, go. Anda bayangkan misalnya, atau netizen bisa bayangkan, ada rumah yang dibangun, IMB-nya belum keluar tapi udah dibangun. Ini Jokowi juga begitu kan. Dia udah bangun dulu baru IMB-nya dia berupaya cari itu. Apalagi setelah IMB, aturannya jangan tempati rumah sebelum dia selesai sepenuhnya tuh. Apanya? Bukan sekedar istananya, pendukung juga. Bangunan-bangunan sebelahnya belum dihitung kan. Jadi memang ini cuman karena kegembiraan sesaat untuk tiba-tiba harus berkantor di situ, maka dipamerkanlah istana itu. Padahal secara arsitektur, secara ekologi, secara keamanan itu belum layak ditempati. Ya. Sesuatu itu layak setelah sempurna seluruh infrastruktur di situ kan. Kan kita kalau kita berpikir habitat itu satu ekosistem. Nah ini baru ada istana di situ tuh. Kegoncangan kecil itu bisa menimbulkan perubahan struktur tanah karena pendukung-pendukungnya apa namanya gorong-gorongnya belum selesai atau mungkin gorong-gorongnya udah selesai sehingga Pak Jokowi bilang kan yang penting ada gorong-gorong tuh supaya saya bisa pamer-pamer lagi di situ. Oke, saya ingin juga soroti juga satu ini kan kepresnya sendiri belum ada kan seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Iya. Apakah ditandatangani dia atau oleh presiden berikutnya kan gitu. Ya poin-poin ini yang juga lucu tuh. Dia sendiri bilang belum layak pindah karena legalitasnya belum ada. Biarin Pak Prabowo nanti yang teruskan. Mestinya dia tunggu aja kan. Kan ketika Prabowo misalnya memerintah 5 tahun ke depan, sebelum berakhir 5 tahun ke depan, dia ingat bahwa oke, istana itu mesti ada semacam tempat untuk berupacara tuh. Lalu dia undang Pak Presiden. Lalu Presiden pidato, iya ini saya sudah rancang tetapi karena alasan teknis saya baru bisa hadir 5 tahun setelah Pak Prabowo memerintah. Kan itu lebih nikmat sebagai persahabatan. Ini dia mau tunjukkan bahwa dia itu presiden, dia akan panggil Prabowo untuk rapat di situ, dan dia akan bilang di situ, Prabowo kamu teruskan ini ya. Kira-kira itu kan di kepala Jokowi kan. Kita bisa baca lah arogansi itu kan. Nah ini juga yang menurut akal sehat manusia beradab bahwa itu memaksakan menempati sesuatu yang belum diresmikan, itu artinya melanggar tanda-tanda alam, dan satu waktu mungkin akan ada teguran alam yang kita sebut sebagai gejala-gejala mistik yang ada di ibu kota. Lalu orang mulai itu karena belum diruat sih, belum ada bubur merah putih. Kenapa? Ya kan fondasinya belum selesai, kenapa dia tempatin? Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi itu. Dalam primbon Jawa kan banyak begitu tuh, kalau rumah itu tidak sempurna selesai ditempati itu gunro yang lebih dulu ditempati.